Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan, saya Binti Muawanah bersama dua rekan saya, Mas Ari Rahmansyah dan Mas Dimas Muhammad Ramadan, akan mempresentasikan makalah kami dengan tema hakikat kurikulum, di mana dalam pembahasannya nanti kita akan membahas tentang pengertian, kedudukan, peran dan fungsi kurikulum, komponen-komponen kurikulum, kurikulum ideal dan aktual, serta kurikulum tersembunyi. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum. Sebenarnya banyak para ahli yang mengemukakan apa itu kurikulum. Namun, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya kurikulum itu adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Baik, untuk poin yang kedua yaitu kedudukan kurikulum. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Maksud kata sentral di sini adalah kurikulum bertujuan sebagai arah pedoman atau sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan dan kurikulum merupakan suatu bidang studi. Baik, untuk penjelasan yang ketiga yaitu mengenai peran kurikulum. Di antaranya ada 3 hal yaitu peranan konservatif. Konservatif mempunyai arti bahwasanya menyimpan dan mewariskan nilai-nilai luhur budaya. Yang kedua yaitu peranan kreatif, artinya mendorong dan membuat para siswa berkembang daya kreatifnya. Kemudian yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif, yang artinya bahwasanya sebagai alat untuk menilai dan memperbaiki masyarakat. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi kurikulum. Di antaranya yaitu 1. Pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah. Yang kedua, melakukan penyesuaian. Dan yang ketiga, masyarakat sebagai pengguna lulusan, sehingga sekolah atau madrasah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan PAI. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Ari Rahmansyah. Terima kasih. Komponen-komponen kurikulum. Tujuan yaitu arah atau sasaran yang hendak dituju oleh proses penyelenggaraan pendidikan. Materi atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan diantaranya adalah sahih atau valid, tingkat kepentingan, layak dipelajari, serta menarik minat. Strategi pembelajaran. Komponen strategi berhubungan tentang bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolahan atau di madrasah. Menurut kalangan progresivisme, yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat dukungan dari kalangan rekonstruktivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok, peran guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan guider. Evaluasi atau penilaian memiliki pengertian sebagai pemberian nilai atau pertimbangan. Dalam pemberian nilai atau pertimbangan ini diperlukan data untuk mengambil keputusan. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah kurikulum ideal dan aktual. Pengertian kurikulum ideal adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal dan ingin dicita-citakan. Kurikulum ini dapat diharapkan dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan dan pedoman guru dalam berproses belajar mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum formal atau yang tertulis, written curriculum. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan kurikulum ini mengalami beberapa hambatan, yang diantaranya adalah sarana dan prasarana, kemampuan guru, serta kebijakan kepala sekolah.
atau kebijakan dari sekolah tersebut. Selanjutnya adalah kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam jangka panjang, sedangkan pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kurikulum aktual, diantaranya seperti halnya yang kurikulum ideal, yaitu sarana dan prasarana di sekolah, kemampuan sumber daya manusia khususnya guru, dan kebijakan dari sekolah ataupun dari kepala sekolah. Yang terakhir adalah kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum. Kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum ini merupakan kurikulum yang lebih menekankan kepada kegiatan yang mengarahkan kepada aspek sosial dan spiritual peserta didik, sehingga nantinya peserta didik itu memiliki moral yang baik gitu, dan memiliki kepribadian yang baik. Aspek-aspek kurikulum tersembunyi meliputi relatif tetap dan aspek yang dapat berubah-ubah. Nah, yang aspek relatif tetap ini, hal yang dimaksudkan dengan ini adalah seperti ideologi, keyakinan, nilai budaya dalam masyarakat yang mempengaruhi sekolah tersebut. Dalam artian bahwa budaya masyarakat yang menetapkan pengetahuan mana yang perlu, mana yang diwariskan pada generasi mendatang. Yang aspek dapat berubah itu aspek yang dirubah meliputi variabel organisasi sistem kebudayaan ataupun sistem sosial. Nah, yang selanjutnya adalah keberadaan dari kurikulum tersebut. Yang selanjutnya adalah keberadaan dari hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi tersebut. Secara luas, kurikulum tersembunyi berkaitan dengan hasil pendidikan yang meliputi sosial, politik, kepercayaan, kepatuhan, dan pelajaran tentang nilai adat dan budaya. Pengembangan sikap terhadap kekuasaan yang pengaturannya berbeda di dalam kelas itu. Dengan kata lain, merupakan apa saja yang ada hubungannya dan mempengaruhi pelaksanaan kurikulum dan pendidikan, yang lebih mengutamakan pada pengembangan sikap, karakter, kecakapan, dan keterampilan yang kuat untuk digunakan dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, atau biasa melengkapi kekurangan yang belum ada di kurikulum formal, sehingga peserta didik itu bisa berkembang sesuai harapan masyarakat.